액션 let's go 저 건물을 찾으러 Cek cek. Oke, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Senang dapat ya, senang dapat Waalaikumsalam berjumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah. dapat merespon ya. Senang dapat berjumpa dengan kalian. Sebelumnya apakah suara saya jelas dari perangkat kalian masing-masing? Sangat jelas. Adakah kendala dari tampilan visual maupun audio dari saya maupun teman yang lain sebelum kita memulai sesi diskusinya? Tidak ada. Siap. Oke, untuk Kak Nata, gimana Kak Nata? Apakah ada kendala? Aman, Kak. Alhamdulillah, siap ya. Sebelumnya perkenalan nih, aku Rafiq Sururi sebagai moderator 1 kelompok 5 mata kuliah pendidikan agama Islam, Prodi S1 Keperawatan Stikes S2 Utomo Boyolali. Dan saya Diaknyata Aslam sebagai moderator 2 dari kelompok 5 mata kuliah pendidikan agama Islam, S1 Keperawatan Stikes S2 Utomo. Di sini kami akan membawakan materi diskusi tentang prosedur bedah plastik dan pandangannya. Sebelum kami membacakan susunan acara, izinkan kami menyapa teman-teman semua dengan mengaktifkan kamera sebagai bukti keikutsertaan dalam forum diskusi hari ini. Baik Kak Ruri, saya serahkan kepada Anda. Baik, terima kasih kepada Kak Nata sebelumnya. Oke, teman-teman, ini kan sesuai instruksi yang telah disampaikan dari Kak Nata ya. Jadi kami memohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya, karena di sini ada sesi merekam atau mau screenshot sebagai bukti kalian mengikuti pada sesi diskusi hari ini. Oh ya, karena di sini saya akan menyapa kalian satu persatu, tentunya akan lebih seru lagi nih jika kita memberikan satu quotes ataupun satu pernyataan hari ini tentang penyemangat hari ini. Contohnya aku menyapa pada Kak Nata nih. Hai Kak Nata, ya Kak Rofik, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, apa kabar saya baik. Kata-kata hari ini dong, sehat, semangat, dan selalu ceria. Begitu ya? Gimana? Apakah saya menjelaskan terlalu cepat? Tidak. Siap-siap. Baik. Oke, langsung saja ya, atau aku kasih waktu dulu nih 1 menit buat memikirkan kata-kata yang akan kalian ucapkan nanti. Oke, langsung saja ya. Kita akan mulai dari Kak Vanessa. Kak Vanessa di sini sebagai support system. Sebelumnya, Oke. selamat malam Kak Vanessa. Gimana kabar Anda Malam hari juga. ini? Kata-kata hari ini ya. Kata-kata kalimat atau kata-kata? Mau kata-kata kok ya. Ya pastinya seneng ya. Udah bisa hari ini kita akan membahas materi kelompok 5 yang bertema bedah plastik. Saya berharap juga acara ini bisa berjalan dengan lancar nantinya. Amin, amin. Terima kasih ya Kak Vanessa. Semoga saya sukses selalu. Oke, yang kedua kemudian Amin. dari kameramen kita Kak Vika. Halo Kak Vika, selamat malam. Halo, selamat malam. Alhamdulillah dapat mendengar respon saya ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Gimana? Hari ini gimana kabarnya? Kata-kata. Ya. Alhamdulillah baik ya. Adakah satu kata-kata yang membuat Kak Vika sebagai penyemangat untuk hari ini? Kata-kata hari ini Oh, baik. tetap semangat. Siap. Terima kasih Kak Vika. Oke, kita lanjut lagi kepada pembahas kita. Yang pertama ada Kak Tabita. Halo Kak Tabita, selamat malam. Halo.
Ya, alhamdulillah dapat mendengar suara saya ya. Hari ini gimana nih kabarnya, Kak Tabita? Semangat? Alhamdulillah baik, semangat. Alhamdulillah, Masya Allah, Kak Tabita semangat sekali ya kayaknya nih mau menjelaskan materi pada malam hari ini. Oke, terima kasih Kak Tabita. Kita lanjut lagi ya kepada Kak Ula. Assalamualaikum Kak Ula, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya hari ini Kak Ula? alhamdulillah baik. Ya, untuk hari ini gimana? Apakah ada kata-kata untuk penyemangat kamu? Ya, jika diawali bismillah, insya Allah semuanya lancar. Alhamdulillah, Masya Masya Allah. Allah. Terima kasih ya Kak Ula. Siap selalu, sukses terus, selalu semangat. Oke, yang terakhir ya, buat notulen kita untuk Kak Darni. Tes, Kak Darni, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, Kak Darni hari ini lancar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Siap. Oke, langsung saja ya. Kita akan memulai pada sesi pemateri. Terima kasih kepada Kak Nata. Sebelumnya waktu dan tempat saya serahkan kembali. Baik, Kak Ruri, terima kasih waktunya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya saya bicarakan runtunan forum diskusi hari ini. Yang pertama ada pembukaan oleh moderator, kedua tag foto oleh Kak Vika, ketiga pemaparan materi diskusi oleh Kak Tabita dan Kak Ula, keempat sesi tanya jawab oleh Kak Darni, dan yang terakhir penutup oleh moderator. Baik nih Kak Nata, terima kasih ya. Sebelum mulai kegiatan hari ini, aku ada sih quotes atau kata-kata dari diriku sendiri buat penyemangat buat kalian juga, supaya kita selalu semangat untuk mendalami ilmu, mendalami suatu profesi ataupun yang lainnya. Kira-kira kalian penasaran nggak sih? Penasaran dong. Masya Allah. Oke, langsung saja ya. Aku dapat kata-kata ini dari surah Al-Insyirah ayat 6 nih. Yang artinya gini, sesungguhnya sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita tetaplah optimis meskipun keadaan kita masih miris. Yakinlah pada ilahi, kunci kesuksesan diri. Alhamdulillah. Oke, kawan-kawan semua yang berbahagia, tibalah kita pada sesi awal diskusi bersama-sama. Untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, terima kasih kepada teman-teman. Oke, Kak Nata, silakan. Baik, kita langsung saja dari ini ya, pemateri dari Kak Tabita. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang bedah plastik. Jadi langsung saja. Yang pertama ada prosedur bedah plastik. Bedah plastik merupakan prosedur operasi yang dilakukan tenaga medis profesional yang melibatkan dokter dan perawat dengan tujuan merekonstruksi bagian tubuh atau memperbaiki bentuk fisik pada tubuh yang diinginkan, seperti pada bagian wajah, badan, tangan, kaki, dan lainnya. Selanjutnya, menurut Boyle 12-20, contoh tentang prosedur bedah plastik diantaranya, yang pertama ada prosedur bedah plastik wajah. Contohnya seperti mengubah bentuk muka kembali seperti semula karena kecelakaan, bibir sumbing, mikrotia, fraktur wajah, luka bakar, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua ada prosedur bedah plastik tubuh. Contohnya seperti sedot lemak, luka bakar, hipospadia, kanker, tumor, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga ada bedah plastik bagian ekstremitas. Contohnya seperti sidak jari atau jari tangan atau kaki berselaput, perbedaan ukuran salah satu tangan, dan luka kompleks.
Selanjutnya, sarana dan prasarana penunjang prosedur bedah plastik. Sarana dan prasarana merupakan salah satu bentuk bagian penting dalam menentukan keberhasilan operasi. Menurut Keller RA 2020, beberapa sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam operasi bedah plastik. Di antaranya yang pertama ada anestesi. Anestesi dibagi menjadi dua, yaitu anestesi umum dan anestesi lokal. Lanjutnya. Yang kedua ada alat-alat operasi plastik. Alat-alat operasi plastik bedah plastik terdiri bahan yang dipersiapkan sebelum operasi. Menurut Nayak 2019 ada beberapa contoh alat-alat bedah plastik. Di antaranya yang pertama ada scalpel, yang kedua ada forceps, yang ketiga ada rectarcore, yang keempat ada benang jahit murni, yang kelima ada stapler, yang keenam ada pembalut luka atau dressing, yang ketujuh ada wadah bengkok. Selanjutnya, yang ketiga ada sterilization. Dengan cara penggunaannya autoclave, dry head, sterilizer, dan ethylene oxide sterilization. Yang keempat ada monitoring, yang kelima ada sistem infusion, yang keenam ada sistem suction, yang ketujuh ada sistem ventilasi. Yang kedelapan ada sistem cooling. Sistem cooling juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Keller RR, sistem cooling terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada sistem penyiraman invasif, yang kedua ada sistem penyiraman non-invasif. Selanjutnya, metode bedah plastik. Menurut Hermawan 2015, metode dalam merekonstruksi melalui prosedur bedah plastik terdiri dari berbagai cara. Berikut contoh-contoh metode dalam prosedur bedah plastik. Selanjutnya, yang pertama ada skin grafting. Skin grafting terbagi menjadi beberapa metode, di antaranya yang pertama ada autograft, yang kedua ada allograft, yang ketiga ada xenograft. Selanjutnya, yang kedua ada skin flap surgery. Ada beberapa tipe pengambilan skin flap, di antaranya yang pertama ada local flap, yang kedua ada regional flap, yang ketiga ada distant flap. Selanjutnya, urutan prosedur skin flap surgery meliputi yang pertama pembersihan dan persiapan area donor serta area penerima flap. Yang kedua ada perencanaan ukuran, arah, dan pembuluh darah yang akan digunakan pada flap. Yang ketiga, pembuatan garis pendekatan kulit dan pemisahan jaringan lunak sesuai perencanaan. Yang keempat, pemindahan flap tanpa putusnya pembuluh darahnya ke area penerima. Yang kelima, rekonstruksi pembuluh darah pada flap jauh distant flap secara mikrosurgical. Yang keenam ada waktu penyembuhan dan pemantauan kepada flap selama beberapa minggu. Pertama, untuk memastikan keberhasilan penyatuannya. Yang selanjutnya ada keloid removal. Keloid removal dibagi menjadi beberapa prosedur, di antaranya yang pertama ada steroid intralesional injeksi, yang kedua ada krioterapi, selanjutnya ada prosedur bedah, ada laser terapi. Selanjutnya, contoh bedah plastik. Yang berikut ini beberapa contoh bedah plastik. Yang pertama ada bagian facial atau wajah. Yang A, blepharoplasty. Ada rhinoplasty. Terus ada craniofacial surgery. Ada facelift. Ada dermabrasion. Ada palette lift atau palette repair. Selanjutnya
Yang terakhir ada otoplasty. Selanjutnya enggak? Yang kedua ada bagian tubuh atau body. Yang pertama ada liposuction, ada breast augmentation, ada abdominoplasty, ada buttocks augmentation, ada mammoplasty, ada relax skin. Selanjutnya, yang ketiga ada bagian ekstremitas atau alat gerak. Yang pertama ada brachioplasty, ada thigh lift, ada hand rejuvenation. Selanjutnya, manfaat bedah plastik. Manfaat prosedur ini yaitu yang pertama ada memperbaiki kecantikan dan meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua ada koreksi fisik yang tidak profesional sehingga meningkatkan fungsi gerak tubuh. Yang ketiga ada mengurangi rasa nyeri dan sakit. Yang keempat ada memperbaiki kelainan bawaan dan cedera. Yang kelima mengatasi gangguan fungsional. Yang keenam mengobati gangguan psikologis. Selanjutnya, efek samping bedah plastik. Beberapa efek samping atau kekurangan yang mungkin terjadi di antaranya yang pertama ada infeksi luka operasi, yang kedua ada pembekakan dan nyeri, yang ketiga ada kelainan pendarahan, yang keempat ada ketidakseimbangan bentuk, yang kelima cakaran bekas luka. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Tabita sudah menjelaskan materi tentang bedah plastik. Oh iya, Nat, aku mau minta tolong sama kamu sih, Nat. Kira-kira bisa dijelaskan oleh Kak Nata? Oke, baik. Dari hasil penjelasan Kak Tabita, mungkin kita berasumsi nih ya, jika dalam prosedur bedah plastik, khususnya pada bagian screen grafting, merupakan suatu prosedur yang paling baik dan aman. Hal itu dikarenakan dari mekanismenya sendiri, tenaga kesehatan akan mengambil bagian dari jaringan tubuh lain dari dirinya untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Jadikan minim penolakan atau ketidakcocokan. Oleh karena itu, menurut screen grafting adalah prosedur yang paling aman. Masya Allah. Wah. Baik teman-teman, sepertinya ini dari moderator 1 mengalami kendala sinyal. Kita lanjutkan saja ya dari ini, pemateri kedua. Saya persilahkan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pandangan-pandangan agama Islam mengenai bedah plastik. Dalam pandangan agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih, prosedur bedah plastik sangat dilarang haram, karena sama saja dengan perbuatan merubah bentuk ciptaan Allah dan terkesan tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Hal itu dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 119 dan Ar-Rum ayat 30. Inti pokok Surat An-Nisa ayat 119 yaitu 1. Berusaha memalingkan manusia dari kepercayaan yang benar dengan mengaburkan petunjuk Allah ke jalan yang benar. Kedua, berusaha memberdayakan pikiran manusia dengan khayalan-khayalan yang mustahil terjadi dan dengan angan-angan kosong. Ketiga, berusaha menyesatkan manusia dengan menjadikan mereka memandang haram suatu perbuatan yang halal. Keempat, mengubah ciptaan Allah menurut sebagian mufasir ialah mengubah ketentuan-ketentuan yang telah diciptakan Allah. Pandangan agama Islam mengenai bedah plastik yang kedua yaitu dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Yaitu 1. Dalam keadaan darurat dengan tujuan menyembuhkan dan menolong menurut Imam Suyuti, darurat ialah posisi seseorang yang sudah berada dalam batas maksimal. Jika ia tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang agama, ia bisa mati atau hampir mati. Kedua, memberikan manfaat lebih besar dari resikonya. 3, dilakukan oleh tenaga medis yang ahli dan kompeten. Menurut Hamzah 2022, pandangan ulama tentang prosedur bedah plastik tentunya sangat dilarang atau bersifat haram. Jika tujuannya untuk mempercantik diri, untuk menarik syahwat lawan jenis sebagai sarana untuk ajang pamer, dikarenakan hal itu sama saja tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Akan tetapi prosedur tersebut juga dapat diperbolehkan apabila prosedur tersebut dilakukan dalam keadaan darurat dengan tujuan sebagai penyembuh.
Lanjut. Darurat secara istilah menurut para ulama ada beberapa pengertian. Di antaranya adalah satu, darurat ialah posisi seseorang pada suatu batas jika tidak ingin melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati atau nyaris mati. Kedua, makna darurat di sini adalah ketakutan seseorang bahwa bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan. Ketiga, menurut Al-Diri, darurat ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat dalam. Keempat, menurut sebagian ulama dari mazhab Maliki, darurat ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Kelima, menurut Al-Suyuti, darurat adalah posisi seseorang pada sebuah batas jika ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Keenam, darurat adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat darurat sekali. Maka dalam keadaan ini kemudaratan membolehkan sesuatu yang dilarang. C. Pandangan pemerintah dan Undang-Undang Kesehatan mengenai bedah plastik. Menurut Bernadetta Aurelia Octavira 2023, prosedur bedah plastik merupakan metode pengobatan sebagai salah satu cara penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sebagaimana tercantum dalam pasal 123 Undang-Undang Kesehatan, yaitu dalam rangka menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh, terapi berbasis sel atau sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Hal ini juga didefinisikan oleh Oxford Learner's Dictionary bedah plastik atau plastic surgery adalah medical operation to repair injury to a person's skin or to improve sarana rekonstruksi tubuh yang cacat, yaitu satu, cacat yang disebabkan oleh trauma, luka bakar, dan pengangkatan tumor. Kedua, bedah kraniofacial. Ketiga, bedah mikro. Keempat, amputasi traumatik. Kelima, bedah tangan. Lanjut, Mbak. Pandangan mahasiswa keperawatan mengenai bedah plastik. Yaitu satu, prosedur bedah plastik bertujuan untuk meningkatkan penampilan dan kepercayaan diri pasien. Kedua, bedah plastik juga memiliki resiko seperti infeksi, perdarahan, atau komplikasi. Ketiga, perlu adanya evaluasi psikologis kepada pasien oleh perawat sebelum prosedur bedah plastik untuk memastikan motivasi operasi dan harapan yang realistis. Keempat, selama prosedur, peran asuhan keperawatan sangat penting untuk memantau kondisi pasien, mencegah komplikasi. Kelima, pasca operasi keperawatan yang baik sangat diperlukan untuk pemulihan dan rehabilitasi pasien. Keenam, menurut etika, pasien harus menyadari bahwa hasil operasi tidak selalu sesuai harapan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Ula yang telah menjelaskan tentang pandangan-pandangan dari segi agama Islam, dari segi ulama, dari segi kesehatan, dari segi kita sebagai mahasiswa keperawatan tentunya ya. Nah, dari sini aku bisa menyimpulkan nih, jika kalau bedah plastik itu hukumnya haram, kalau dilakukan untuk mempercepat penyembuh dan keadaannya itu darurat, seperti yang dijelaskan oleh ulama tadi ya. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan, pasti ada hal-hal menarik nih untuk kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, dan lebih seru lagi nih jika teman-teman saling bertukar ide, gagasan, maupun saling memberikan saran. Maka dari itu, kami dari tim kelompok 5 memberikan kesempatan kepada teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan ataupun ditanyakan? Boleh, silakan. 3 pertanyaan dan kritik saran ya. A few moments later. Saya mau tanya. Ini pertanyaan dari Caca, tapi Cacanya lagi di jalan. Ini saya yang menanyakan boleh? Oh, silakan Kak. Terima kasih. Oh ya, pertanyaannya bagaimana pandangan Anda terhadap perkembangan teknologi dalam bedah plastik? Apakah berdampak positif atau negatif? Apakah jelas pertanyaannya?
Siap, pertanyaannya jelas, menarik, dan bagus ya. Jadi pertanyaan tadi mungkin apa sih pandangan saya jika tentang Borobudur sudah Iya, pandangan Anda terhadap perkembangan teknologi positif atau negatif? baik. Terima kasih waktunya untuk memberikan bagaimana untuk Kak Darni? Boleh dijawab sekarang atau nanti? Silahkan saya serahkan waktu kepada Anda. Ditampung dulu kayaknya. Oh, siap-siap. Jadi pertanyaan kami tampung dulu ya Kak. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain. Perkenalkan, saya Anastasia Putri Wijayanti. Saya mau bertanya, bagaimana solusinya apabila terjadi indikasi keharaman terhadap pelaksanaan operasi plastik dalam perspektif hukum Islam? Untuk Kak Darni, apakah mendengar pertanyaan dari Kak Anastasia? Mendengar. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kak Darni, mohon izin apakah bisa menjawab untuk pertanyaan yang pertama dari Kak Caca? Atau mau menampung dahulu? Ini kan tinggal satu pertanyaan lagi. Ya, dari kelompok kami mungkin bisa kok kalian memberikan saran ketika membangun. Jadi tidak terpaut pada materinya kok. Seumpama mungkin dari cara presentasi kami kurang baik ataupun cara kami sebagai moderator yang mungkin kurang lancar, kalian silakan untuk memberikan kritik. Terima kasih. Kak Ruri, izin bertanya ya. Ya, Baik, Kak. ya Kak. Kenalkan nama saya Diva Angelika. Apakah bedah plastik lebih berfokus pada aspek fisik atau psikologis? Sudah jelas belum, Kak, suaranya? Untuk Kak Darni, jelas atau diulangi? Jelas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih cukup untuk 3 pertanyaannya ya. Kami akan mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, untuk Kak Dani, boleh disampaikan jawabannya untuk pertanyaan pertama dari Kak Caca nih. Saya sebentar ya. Begini Kak Darni, kan karena kita memakan waktu untuk lebih lama, jadi kami mohon untuk segera ya, karena ini merupakan sesi bertanya dan kemudian ada sesi terakhir lagi sebagai penutup dan kesimpulan daripada materi hari ini. Terima kasih Kak Darni. Oh iya teman-teman, sebelum sambil kita menunggu nih Kak Darni menjawab atau mencarikan jawaban, aku mau meminta sesuatu pada kalian. Kira-kira kalian bisa atau tidak? Apa ya, Kak? Oke. Jadi gini nih Kak, kan kami sudah mempresentasikan toh, tadi mungkin sudah juga kami sebagai moderator ataupun sebagai pembahas materi ataupun sebagai support system dan sebagai kameramen, tentunya sudah berusaha juga memberikan usaha yang telah kami latih juga. Menurut dari kalian, adakah sesuatu yang mungkin ingin kalian sampaikan dari sesi hari ini? Mungkin kekurangan ataupun kelebihan? Tolong kepada kelompok 6 bisa disampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, apakah Darni bisa menjawab sekarang? Tes untuk Kak Darni,
apakah bisa mendengar dari suara Kak Nata maupun suara dari saya? Baik, teman-teman yang tadi bertanya, bisakah ditulis di kolom ini chat? Mungkin tadi Kak Darni kurang jelas atau kurang dengar. Bisa, sebentar ya. Baik, Kak, Terima terima kasih kasih. kepada teman-teman yang sudah bekerja sama. Mungkin ini dari Kak Darni juga ada kendala teknis juga. Selain itu mungkin juga karena kendala sinyal jadi agak lama. Terima kasih telah menunggu waktunya. Tes teman-teman. Oh, mohon maaf. Ini untuk Kak Darninya gimana? Udah ada jawaban atau mungkin terkendala yang lain? Mohon disampaikan segera ya. Iya, dan untuk penanya, terima kasih untuk yang sudah menuliskan di kolom chat. Dan untuk Kak Darni, apakah mendengar suara saya? 2000 years later. Sepertinya hilang lagi ya ini ya sinyalnya. Iya, baik. Mohon maaf nih teman-teman, kira-kira kalian mau ingin menunggu dari Kak Darni atau mungkin langsung saya bisa jawab, tapi mungkin jawabannya tidak seperti dari Kak Darni, mungkin ada kekurangan gitu. Kalau untuk mempersingkat waktu, bisa dijawabkan oleh Kakak Ruri saja ya untuk menggantinya. Baik nih, aku mau jawab dari pertanyaannya dari Kak Caca dulu ya, yang diwakili oleh Kak Retno Dewi. Jadi sih, bagaimana pandangan Anda terhadap perkembangan teknologi dalam bedah plastik? Apakah berdampak positif atau negatif? Jadi gini, ketika ada ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang berkembang, maka dalam kesehatan pun juga akan berkembang dari fasilitasnya, dari cara kita memberikan pelayanan kepada pasien. Contohnya kalau zaman dulu kita ada namanya sunat ataupun seped itu kan kewajiban yang dilakukan oleh umat laki-laki yang muslim. Nah, kalau zaman dulu itu tidak pakai obat anestesi sehingga mereka akan merasakan kesakitan, akan merasakan nyeri yang sangat hebat. Tetapi dengan adanya obat anestesi ataupun suntikan ataupun sekarang dengan laser, sehingga itu akan memberikan dampak positif juga kepada kita. Apa? Ada stigma kepada masyarakat di mana tidak adanya lagi ketakutan untuk melakukan kewajiban tersebut. Yang kedua, kita akan terhindar atau bisa mencegah dari resiko infeksi ataupun penyakit pembawa lainnya. Seperti ini contohnya, kita kalau sesudah sunat, pastinya kan ada luka terbuka atau jika kita dengan perkembangan teknologi seperti laser, kita dapat mengurangi ataupun meminimalisirkan pada resiko tersebut. Itu ya jawabnya kepada Kak Retno. Apakah sudah terjawab dari pertanyaan tersebut ataupun masih dirasa kurang? Ya sudah cukup Pak, sudah jelas. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ya. Baik, yang kedua yaitu aku akan menjawab pertanyaan dari Kak Kafka Zahrani ya. Apakah bedah plastik lebih berfokus pada aspek fisik ataupun psikologis? Nah, izin menjawab. Jadi kalau bedah plastik itu sesuai dengan namanya bedah plastik, berarti itu prosedur untuk merubah bentuk bagian tubuh ataupun bagian lainnya. Nah, itu berarti secara konteks pengertian itu merujuk pada bagian fisik atau fisik. Dia itu merujuk pada bagian penampilan seseorang, mungkin dari cacat hidung ataupun dari bibir sumbing ataupun dari kelainan bentuk lain yang disebabkan karena mungkin bawaan dari lahir ataupun mungkin bawaan karena cacat karena trauma ataupun benturan ataupun kecelakaan. Oke, dari aspek psikologis mungkin juga bisa nih Kak. Seumpama nih kita habis melakukan bedah plastik, wah alhamdulillah setelah melakukan bedah plastik kita tidak merasakan rasa minder lagi. Awalnya kita memiliki hidung yang mungkin bengkok atau gimana. Dengan kita melakukan bedah plastik, selain kita membantu untuk memberikan jalan nafas yang efektif, kita juga dimudahkan dalam memberikan kenyamanan dalam penampilan. Begitu Kak Zahrani, mungkin jawaban aku kurang tepat ya. Kira-kira dari Kak Zahrani, apakah
Sudah cukup? Sudah. Alhamdulillah. Yang ketiga untuk Kak Anastasia Putri ya. Bagaimana solusinya apabila terjadi indikasi keharaman terhadap pelaksanaan operasi plastik dalam perspektif hukum Islam? Baik menjawab dari Kak Anastasia Putri Wijayanti ya. Tadi kan sudah disinggung dari pembahasan KULA. Itu kita tergantung niatnya. Apabila kita itu niat bedah plastik tetapi untuk penyembuhan karena apa? Karena situasinya pada saat itu darurat seperti ini. Ada seseorang si A itu menderita rinoplasti atau menderita hidungnya itu bengkok dari cacat bawaan lahir sehingga untuk nafas ataupun dia mengeluarkan suara atau lainnya dia itu terganggu. Jadinya itu boleh dilakukan karena sesuai dengan tujuannya kita melakukan operasi bedah plastiknya. Jika kita tujuannya untuk kecantikan ataupun untuk memamerkan kalau kita itu bisa lebih baik dari mereka atau yang lain, itu mungkin diharamkan. Tapi karena kalau tujuannya itu untuk suatu manfaat menyembuhkan dari penyakit, maka diperbolehkan. Begitu Kak. Dari Kak Anastasia, bagaimana? Terima kasih jawabannya, sudah paham. Alhamdulillah. Baik, sudah fix semua ya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf ya untuk tim kami dari Kak Darni mungkin ada gangguan sedikit jadinya tidak bisa menjawab dengan spontan dan cepat. Oke, lanjut lagi kita pada sesi yang terakhir yaitu pada sesi kesimpulan. Nah, dari Kak Nata mungkin bisa mengambil kesimpulan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Silahkan Kak Nata. Baik, untuk kesimpulannya, intinya sih kalau bedah plastik itu hukumnya haram ya. Jika dilakukan hanya untuk mempercantik diri, tetapi hukumnya boleh dilakukan jika memang tujuannya untuk penyembuhan dan keadaan darurat seperti yang dijelaskan oleh ulama dari pembahasan yang telah disampaikan. Tentu banyak-banyak hal yang menarik seperti yang tadi ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian ya. Baik. Alhamdulillah sudah cukup untuk kesimpulan dari materi kali ini ya teman-teman. Nah, aku punya satu quotes lagi nih. Orang bijak pernah mengatakan, mereka yang mekar hari ini bukan ditanam kemarin sore. Apa sih artinya? Artinya pengetahuan yang kita dapat hari ini akan menjadi sia-sia kalau tidak diaplikasikan. So, tetap berlatih ya teman-teman dan percayakan proses kalian. Aku jamin suatu saat kalian akan mendapatkan kesuksesannya. Teman-teman, terima kasih telah menjadi rekan belajar kami. Besar harapan kami yaitu apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Ibu Asa mengambil air, pulang-pulang bawa bingkisan. Gak kerasa nih forum ini udah berakhir. Terima kasih ya, semoga acara kali ini berkesan. Saya Rafiq Sururi. Saya Degnata Aslam. Sekian dan jumpa lagi. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pada sesi kali ini. Silakan untuk meninggalkan rapatnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.